memperkuat timnas. Itu saja sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran, para pemain yang memang dibutuhkan. Tapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai sendiri. Kita akan bahas statement yang disampaikan oleh Pak Soemarji selaku Kepala Badan Tim Nasional Indonesia menanggapi tentang pemain-pemain yang akan memperkuat Indonesia di Piala AFF U23. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Apa yang disampaikan oleh Pak Soemarji, aku rasa kita harus mengetahui konteksnya sebelum dan sesudah. Mengapa Pak Soemarji menyatakan demikian? Biar tidak ada keliru-keliru, potong-memotong. Kan sekarang era digital teman-teman, kadang kita hanya mengambil petikan video yang hot-hotnya aja, tetapi konteks sebelumnya ataupun konteks sesudahnya nggak diekspos secara masif. Oke, kita lihat dulu secara utuh apa yang disampaikan oleh Pak Soemarji, sehingga Pak Soemarji melontarkan pernyataan yang memunculkan polemik di tataran pecinta sepak bola Indonesia. Nah, ini lengkap dari bola.com pernyataan Pak Soemarji. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan latihan perdana tim Indonesia U23 untuk AFF U23 di Thailand. Sebenarnya latihan perdana akan dimulai pada 8 Agustus 2023. Tetapi dikarenakan adanya permintaan dari beberapa klub dengan padatnya jadwal kompetisi diundur ke 10 Agustus 2023. Jadi harusnya 8 Agustus diundur ke 10 Agustus. Permintaan yang kedua, pemanggilan pemain tidak boleh lebih dari 2 pemain setiap klub yang dibutuhkan. Perlu saya sampaikan pada kenyataannya yang hadir tepat pada 10 Agustus 2023 itu 17 pemain. Sementara yang belum hadir dikarenakan ada beberapa pertandingan yang harus diikuti di BRI Liga 1. Yang pertama Beckham Putra dari Persib Bandung. Sesuai konfirmasi surat ke kami pada 13 Agustus 2023 baru akan bergabung. Kadek Arel dari Bali United itu pada 12 Agustus 2023 baru akan bergabung. Dewangga Adi Satrio pada 11 Agustus 2023. Nah, ini sudah ada kepastian mereka akan datang. Artinya kami pun juga bisa memaklumi kehadirannya walaupun itu ditunda dikarenakan masih mengikuti jadwal pertandingan di klub masing-masing. Tetapi yang membuat kami prihatin, saya sangat kecewa dengan tidak hadirnya 2 pemain dengan alasan berbagai macam. Pertama Persija Jakarta, yang kedua PSM Makassar. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan untuk kepentingan nasional hanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23 itu saja, sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga, pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Akan tetapi kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai. Wow, dan ini akan saya laporkan ke Ketua PSSI agar supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita biarkan. Oke. Orang pelatih asing cari makan di negara kita, tetapi mempersulit timnas Indonesia U23. Kalau bicara timnas ini, bicara negara. Sudah berulang kali, ini 2 kali kami dipersulit oleh pelatih Persija dan PSM. Udah 2 kali ya. Jadi pada kesempatan ini saya berharap dukungan dari masyarakat, karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kami pun akan kesulitan karena pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA, selalu itu. Oke, sementara kami ini butuh tenaganya, pemain yang memang dibutuhkan. Apalagi kami lihat Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Kalau Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho saja tidak dikasih, yang harus kami pikir pada saat kita pertandingan, pada saat kami kompetisi lawannya negara lain, Malaysia, Vietnam, Thailand, terus kami kalah hasilnya minus, mau ditaruh di mana harga diri bangsa? Kok kayaknya kami ini hanya manggil 1 orang saja susahnya minta ampun. Saya kira ini perlu jadi perhatian kita semua dan saya minta dukungannya. Ini kemudian soal yang lain ditanyakan oleh awak media kepada Pak Soemarji. Pertemuan Sintayong dan Thomas Doll bagaimana? Apa yang disampaikan Thomas Doll? Malah justru disampaikan, kalau saya dengar, kebetulan saya tidak ikut saat pertemuan kemarin, yang ikut Pak Indri Irawan, Coach Sintayong dan Thomas Doll serta manajemen Persija. Jadi sudah disampaikan akan dikirim pemain yang memang di level 2-nya. Tapi kan tidak mungkin yang kita inginkan grade A, tapi yang dikasih adalah grade B. Ya kan tidak mungkin. Sementara nama-nama yang kami pilih, 40 pemain itu tidak ada di situ. Kan tidak mungkin. Artinya memang dari awal pelatih Persija sudah melarang, tidak memberikan dengan berbagai alasan. Jadi kalau selama ini beralasan bahwa
Mereka tidak pernah diajak bicara sama Sintayong. Pelatih klub tidak diajak bicara. Buktinya kami sudah turuti apa maunya. Jadi sekali lagi aku ulang, jadi kalau selama ini beralasan bahwa mereka tidak pernah diajak bicara sama Sintayong, pelatih klub tidak diajak bicara, buktinya kami sudah turuti apa maunya, sudah kami ikuti kemauannya. Faktanya sama saja dengan bohong. Tidak ada. Kesimpulannya memang dalam hati kecil saya ditunjuk oleh rekan-rekan Exco PSSI, oleh ketua PSSI jadi ketua BTN. Feeling saya mengatakan memang saudara pelatih asing Thomas Doll tidak mendukung program Timnas Indonesia. Ini cukup menarik teman-teman, karena sekali lagi ini bukan kalender FIFA. Apakah salah bagi seorang pelatih untuk quote and quote berlindung? Ini bukan kalender FIFA. Dalam konteks untuk tidak melepas pemain, ya nggak bisa kita katakan salah juga. Oke, nanti lagi ya. Statement selanjutnya, bagaimana tanggapan Sintayong dengan masih adanya 6 pemain yang belum bergabung ke Timnas Indonesia U23? Prinsipnya kalau pemain yang belum datang dengan catatan sudah menjadwalkan tapi mundur itu tidak masalah. Karena memang di tim saat ini sedang bertanding, tidak ada masalah. Contoh pada 13 Agustus 2023 Beckham Putra, yang penting pada 14 Agustus 2023 kami berangkat ke sana sudah ada. Kemudian ini yang paling banyak ditanyakan oleh netizen, seberapa penting AFF U23? Karena sejak awal PSSI tidak menargetkan di itu, hanya sasaran diantara. Kalau bicara penting tidak penting, semuanya penting. Wow, memang PSSI tidak memberikan target. Pertanyaan saya, kalaupun tidak memberikan target, kalau kami dipermalukan di negara orang, saya kembalikan lagi ke masyarakat, kepada teman-teman. Ya jelas, kalau misalnya dipermalukan, otomatis hashtag out itu muncul. Suka tidak suka, nanti akan kita bahas. Maka apapun alasan, jiwa nasionalisme harus ada di dada ini. Jangan menganggap remeh, menganggap enteng. Kalau soal target memang betul. Kami tidak punya target dengan harapan tidak membebani pemain, tidak membebani pelatih. Tetapi kalau untuk nama bangsa dan negara terus kami dipermalukan, bagaimana? Ini yang harus sama-sama kita pikirkan. Setelah adanya penolakan ini, langkah apa yang akan diambil PSSI? Jadi untuk targetnya teman-teman tidak ada ya untuk AFF U23 ini. Aku nggak tahu ketika AFF ini nanti tampil, kemudian ada nih di kolom komentar orang mengharapkan ini itu berlebihan tinggi. Nah, ekspektasinya harusnya udah bisa diukur dengan apa yang disampaikan oleh kepala BTN bahwa target tidak dipunyai. Kemudian lagi tentu saya akan laporkan kepada ketua PSSI. Karena baru hari ini kami memastikan, kalau kemarin masih simpang siur beritanya, hari ini dipastikan dan benar, maka setelah ini saya akan lapor ke ketua PSSI. Tentunya nanti pasti ada, entah apa bentuknya akan kami pikirkan. Kemudian ditanya, Rizky Ridho masih berpeluang tampil di Piala AFF U23 2023. Kalau setelah ini atas bantuan masyarakat Indonesia Rizky Ridho bisa dikirim, ya kami berterima kasih, karena memang itu yang dibutuhkan. Satu tadi saya bilang dia kapten, sosoknya Rizky Ridho itu bisa membuat tenang tim, bisa membawa aura positif ke tim. Pertanyaannya, kalau tidak ada Ridho, kami repot juga. Oke, sudah ada komunikasi dengan Rizky Ridho? Ditanya awak media, kalau pemain no problem, tidak ada masalah, pemain malah ingin datang. Mana ada pemain anak muda kita itu nasionalismenya rendah? Tidak ada, semua ingin datang, tapi kan dilarang datang. Sementara kan mereka terikat kontrak. Mohon maaf, saya sampaikan apa adanya. Oke. Kemudian ditanya lagi, ada plan B? Mungkin kalau misalnya para pemain yang belum datang tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Jadi begini, memang ketika nanti ini betul-betul Jaki Ashraf, Rizky Ridho tidak datang, tadi saya sudah berkoordinasi dengan Coach Sintayong. Opsinya adalah satu Kanu Helmiawan, mungkin opsi kedua Haikal Al-Hafiz. Kami akan komunikasikan lagi dengan klubnya. Tetapi kemarin saya sudah ditelepon sama manajemen Persis Solo, kalau memang Kanu dibutuhkan hari ini juga akan dikirim. Tidak usah ragu-ragu, Persis Solo mendukung sepenuhnya program Timnas Indonesia U23. Wow. Aku mengerti kenapa pada akhirnya Kepala Tim Nasional Indonesia kita, Pak Sumarji, melontarkan hal demikian. Dan aku pun mengerti kenapa pelatih-pelatih di Liga Indonesia kita tidak melepaskan pemain, karena ini bukan kalender FIFA. Oke, poin pertama yang ingin aku sampaikan, bahwasanya kita belajarlah dari Thailand. Kita sering mengatakan Indonesia bukan lagi levelnya di Asia Tenggara, bukan lagi levelnya AFF, bukan lagi levelnya SEA Games. Beberapa minggu teman-teman yang lalu, aku membuat 4 video tentang turbulensi di sepak bola Thailand. Apa yang terjadi di sepak bola Thailand? Mereka pun yang konon kabarnya tidak ingin lagi bicara banyak quote and quote ataupun lebih fokus mereka di level yang lebih tinggi Asia ketimbang ASEAN, teman-teman, memikirkan dan menargetkan wajib menang di SEA Games 2023 Kamboja kemarin, mendapatkan medali emas harus. Oke, kita tahu kan Thailand nggak dapat medali emas, pulang ke Thailand
ketua PSSI-nya digoyang. Kenapa? Karena sebelum tim sepak bola Thailand berangkat ke Kamboja untuk mengikuti event SEA Games, multi event teman-teman, udah ditargetkan sama ketua olimpiadenya Thailand bahwa Thailand itu harus mendapatkan medali emas. Jadi kalau misalnya aku bingung aja ya, ada orang bilang gak usah lagi perhatikan level Asia Tenggara. Tapi kalau yang sering kita agung-agungkan sepak bola Thailand, sepak bola Vietnam, mereka pun masih dengan cermat, masih dengan presisi berupaya untuk mencapai target yang tinggi di level Asia Tenggara. Caranya seperti apa? Caranya dengan membentuk ekosistem yang bagus. Ekosistem yang bagus seperti apa? Nggak usah aku jelaskan lebih panjang. Ekosistem sepak bola Thailand bagaimana, ekosistem sepak bola Vietnam bagaimana. Yang persoalan memang kondisi sepak bola Indonesia kita belum seproper dengan apa yang sudah dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Nah, jadi untuk poin pertama, ya aku menghargai orang yang mengatakan Indonesia bukan lagi levelnya Asia Tenggara. Aku mengerti, aku pun mengharapkan hal demikian. Tapi aku pun mengerti situasi dari Pak Sumarji. Karena konon kabarnya Thailand yang levelnya sudah Asia masih mau loh ingin mendapatkan prestasi di level Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumarji bahwa sudah dilakukan komunikasi dengan pelatih. Oke. Kenapa pas posisi-posisi dekat seperti ini baru dilakukan komunikasi? Yang aku maksud itu, kenapa tidak ada seluruh pelatih Liga 1 Indonesia itu dikumpulkan di tempat-tempat tertentu, melakukan pertemuan dengan kepala tim nasional ataupun PSSI, membahas bagaimana nih arah yang harus dilakukan jika menghadapi situasi seperti ini. Jangan pas mau ada kasus ataupun jangan pas mau ada event baru kita sibuk untuk melakukan komunikasi dengan ABCDE. Ini yang aku inginkan, yang aku sampaikan dengan Coach Indra Sapri, eksklusif beberapa bulan yang lalu, beliau hadir lewat kanal YouTube Tommy Deski ini, membahas polemik seperti ini juga. Ini polemik yang kedua kali. Dulu-dulu masalah pemanggilan pemain juga, antara Thomas Doll, pelatih Persija, pelatih PSM, dan pelatih-pelatih lainnya dengan Timnas Indonesia. Sekarang, episode kedua terjadi. Dan aku pun bingung di kita, kenapa pas ada event baru nih mempertanyakan kenapa nggak ketemu pelatih. Tetapi pas sudah lewat event, udah hilang aja itu. Pas ada kosong event ataupun pelatih-pelatih Liga Indonesia kita belum bertanding kemarin, kan pas mau kompetisi teman-teman, itu kan ada kesempatan untuk dikumpulkan. Aku itu aja sih yang ingin dilakukan, dikumpulkan semua pelatih, diskusi bagaimana yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, bukan lagi hanya kalau ada kepentingan jumpain satu pelatih itu, kalau ada kepentingan jumpain pelatih B, C, D, E. Jadi kan nggak konstruktif lah ya. Oke, yang ketiga ini soal mindset. Banyak orang mengatakan level sepak bola Indonesia udah sampai di Asia. Aku sepakat. Dan kalau bicara sepak bola Asia Tenggara, udahlah. Itu menjadi opsi yang kedua, ketiga, 4 dan seterusnya. Tapi faktanya nggak begitu, men. Nggak begitu. Walau level kelompok usia, walau itu level Asia Tenggara, itu di tataran sosial media, digoreng tetap. Kita bicara uji coba kemarin. Nggak usah kita bicara AFF U23 ini. Garuda United menghadapi Kasima dan Barcelona, itu jelek permainan Garuda United. Di kolom komentar, Bima Sakti out, pemain ini nggak bagus, pemain itu nggak bagus, pemain ini nggak bagus. Kan dilematis juga. Di sisi lain, ada juga pasti orang menganggap ini timnas Indonesia harus menang. Mau menghadapi siapapun, menghadapi Argentina, Indonesia itu harus menang. Kalau misalnya nggak menang, out pelatihnya, pemainnya nggak bagus. Logika di mana coba tuh? Jadi klise juga aku rasa teman-teman. Ada yang bilang level kita udah Asia, nyatanya di pendukung-pendukung kita masih ada tuh berharap harus juara. Kalau misal nggak bagus, pelatih out, pemain ini bapuk, dikata-katai. Jadi ya aku tersenyum aja kalau misalnya dikatakan demikian. Yang keempat, ini yang terpenting. Gimana pun, ini kita bukan berlindung di aturan. Gimana pun lah yang disampaikan oleh berbagai pihak, ya sesuai dengan rule of the game-nya, AFF ini bukan kalender FIFA. Jadi, klub mempunyai hak untuk tidak melepaskan pemain. Tapi kenapa
akhirnya kepala tim nasional Indonesia pun mempunyai argumentasi seperti itu? Ya karena seperti poin-poin yang aku sampaikan sebelumnya. Kalau misalnya Indonesia hancur lebur di AFF U23, siapa yang terima? Kalau misalnya ada orang yang bilang terima sekarang, itu nggak yakin aku. Kita kalau bisa di kelompok ada misalnya uji coba ataupun turnamen tim nasional U9, U10, U11, kalau bisa menang dan juara. Kalau bisa menang dan juara. Kalau misalnya kalah, kalau misalnya imbang, itu bulian kencang banget. Jadi aku mengerti. Nah, lantas solusinya bagaimana? Untuk ke depan-kedepannya teman-teman, ya kita paham ekosistem, iklim, ataupun stakeholder, regulator harus memperbaiki situasi yang sekarang ini ada. Kan itu udah menjadi template untuk sepak bola Indonesia kita. Ekosistem diperbaiki. Yang kedua, komunikasi sih. Yang sekali lagi aku tekankan. Jangan pas ada event, baru melakukan komunikasi dengan pelatih-pelatih. Ajaklah silaturahmi pelatih-pelatih, undang sebelum liga kemarin bergulir, undang duduk bersama, tukar pikiran. Tak kenal maka tak sayang. Dan sekarang ada juga akhirnya dibanding-bandingkan. Kenapa pemain-pemain keturunan kita ataupun pemain-pemain Indonesia yang tampil di liga luar, bukan di Liga Indonesia, tidak diperlakukan sama seperti pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia? Kenapa nggak marah-marah juga dengan pelatih-pelatih yang ada di luar Liga Indonesia? Nah, ini kan nggak selesai-selesai juga dinya persoalannya. Oke, dan pelatih-pelatih asing pun kena semprot ya. Aku rasa itu udah sangat-sangat melebar. Coach Shin Tae-yong pun menanggapi soal Piala AFF U23 ini pun lebih kalem, lebih soft, lebih cool teman-teman. Ia katakan untuk Piala AFF lewat interview ini, saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain usia 23 itu banyak yang bermain di Liga 1 dan banyak yang di tim inti mereka masing-masing. Jadi dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sebuah negara. Untuk usia 20 tahun oke, karena mereka harus banyak bertanding dan berpengalaman di turnamen internasional. Tetapi untuk U23 saya berharap tidak ada lagi ke depannya. Itu disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, pelatih asing yang melatih timnas Indonesia. Dan ketika Coach Shin Tae-yong melontarkan statement tersebut, lalu dikomparasikanlah, dibanding-bandingkan, ini kok nggak cross match ya dengan apa yang disampaikan oleh kepala BTN, nggak selaras. Oke, kita lihat ke depannya teman-teman. Semoga apa yang terjadi ini sampai sini aja, nggak ada lagi episode ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya. Kita tentu nggak mau masa terulang-ulang. Dan komunikasi itu yang sangat-sangat penting. Bagaimana gentle of agreement yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Liga 1 Indonesia dengan kepala BTN jika pertemuan tersebut ada. Dan soal Piala AFF U23 ini haruskah dihilangkan? Itu aku kembalikan ke perwakilan PSSI yang ada di struktur AFF, Presidium AFF teman-teman. Kan ada di situ orang PSSI sebagai wakil presiden, tentu untuk membicarakan soal ada tidaknya ini, lewat beliau aspirasi tersebut bisa disampaikan dari sosial media yang cenderung mengatakan AFF hanya mencari cuan tanpa memikirkan apapun. Oke, semoga bermanfaat video ini. Bye.